uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita berharap, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaat kepada kita semua tatkala kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita pagi hari ini meskipun dalam kondisi hujan, beberapa jamaah masih dapat hadir melaksanakan kegiatan rutin safari subuh berjamaah, safari subuh keliling bersama jamaah safari subuh Kabilir Kecamatan Begang Senembah Arokan Gilir. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba mengetengahkan apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari Imam Al-Ghazali ini tidak luput dari kritikan. Bahkan ada kelompok yang mengatakan Imam Al-Ghazali ini sesat. Namun kita tidak punya kapasitas ilmu. Siapalah kita jika dibandingkan dengan Imam Al-Ghazali? Jadi terlalu naif kalau kita mengatakan menuding Imam Al-Ghazali itu sesat dan sebagainya, kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin coba mengangkat satu kajian dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga halaman 75 berkaitan dengan ciri-ciri orang yang memiliki akhlak mulia. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak mulia itu kata Imam Al-Ghazali banyak ya. Mengapa demikian? Karena memang salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wama waistuli utamima maka arimal akhlak. Jadi ini misi pertama. Bahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena setinggi apapun ilmu, kata ulama tasawuf, setinggi apapun ilmu, sehebat apapun kita, jika tidak berakhlak, maka ilmu tidak ada adaban. Maka ulama tasawuf mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang-orang yang memiliki orang yang berakhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali yang pertama adalah merasa malu untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk. Jadi ya, orang yang berakhlak itu malu, segan, tidak mau melakukan perbuatan buruk, bukan hanya tatkala berada di tengah-tengah orang ramai maupun tatkala sendiri. Kita terkadang mampu menjaga diri kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu tatkala kita berada di tengah-tengah orang ramai. Ini topeng biasanya. Tapi tatkala kita berada di kesendirian, itu kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi orang yang memiliki akhlak, ciri-ciri orang yang memiliki akhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali yang pertama adalah malu dia. Malu melakukan perbuatan buruk. Bukan hanya sebatas malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajiannya. Jadi kalau saya misalnya Ustaz Cipto dan jamaah barangkali tatkala berada di tengah-tengah orang ramai, nampak baiknya itu pakai lombe, pakai jubah, dilengkapi pula dengan sorban, ya. Sorban. Ini casing, ini casing. Casing itu tidak akan ada artinya kalau seandainya dalamannya tidak baik.
Sebagai contoh lah, misalnya kita punya telepon seluler, barangkali handphone, casingnya bagus, mengkilat, casingnya mahal harganya, tapi tidak ada sinyal misalnya, atau tidak ada pulsa barangkali, atau segala macam lah, tidak akan ada gunanya. Begitu juga kita dompet kita itu, harga dompet kita jutaan. Yang mahal, yang perlu tuh isi dompet atau dompetnya Pak Cito? Isi dompet kan. Kita kadang mampu membeli dompet harganya jutaan. Oh, dompet aku ini Ustaz mahal harganya, tapi begitu buka isinya kosong. Ada isi. Ini dia. Jadi begitu juga. Ini yang ada, yang kita pakai ini kan casing ini. Casing. Baik casing dulu tak apa-apa lah untuk sementara gitu. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang malu melakukan perbuatan buruk, baik tatkala dia berada di kesendirian, di keramaian, maupun tatkala dia berada di kesendirian. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu, akhlak itu kan bukan hanya sekedar berakhlak kepada manusia, akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadar dia sesadar-sadarnya bahwa Allah itu selalu melihat dia dimanapun dia berada. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua ini yang penting. Ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Ini dia. Tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan orang lain. Ini dia. Baik itu perbuatan maupun ucapan. Perbuatannya tidak menyakiti, menyinggung orang lain. Ucapannya juga tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Hari ini barangkali berapa banyak di antara kita yang tanpa sengaja, bahkan apalagi dalam komunitas jamaah, terkadang asal nyerocos ya, asal ngomong, asal cakap, dia tidak sadar bahwa teman di sebelahnya, orang yang ada di dekatnya merasa tersinggung dengan ucapan. Itu baru ucapan, belum lagi perbuatan. Jadi orang yang berakhlak mulia itu harus mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perbuatannya. Agar apa? Agar orang lain merasa nyaman di dekatnya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu berusaha agar orang yang ada di sekitarnya nyaman. Nah ini dia. Ini orang baik ini. Jadi makanya kalau bisa kita mencontoh filosofi lebah itu. Coba kita lihat lebah itu. Lebah itu dimanapun dia tinggal, dia bersarang, lebah itu kan tidak pernah bikin ranting patah. Tidak pernah. Mau dia bersarang di dekat rumah kita, maupun dia bersarang di mana-mana, lebah tak pernah bikin ranting patah. Kenapa? Karena dia mau menciptakan rasa nyaman. Tapi jangan coba-coba disakiti itu lebah. Tak kita lempar dengan batu, tak dikejarnya sampai ke rumah kita dikejarnya. Jadi orang yang berakhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti, menyinggung orang lain. Hari ini banyak orang kita mampu menjaga lisan, diam, tapi perbuatannya pula yang menyinggung perasaan orang lain. Perbuatannya, gitu kan? Perbuatannya terkadang menyakiti orang lain. Jadi yang kedua, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak mulia itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah selalu bersikap baik kepada orang lain. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang mampu bersikap baik kepada orang lain. Bersikap baik itu bukan hanya sebatas mampu memberikan, mengulur. Cuma hari ini kan kita menafsirkan baik itu adalah orang yang
Setiap hari ngasih kita, oh memang baiklah Pak Iwan itu. Setiap hari aku dikasihnya. Yang baik itu bukan hanya sebatas mampu memberi, mengulurkan, memberi, tapi baik itu dalam artian ucapannya memberikan keteduhan dalam hati kita. Ini orang baik. Karena memberi itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sebatas materi semata. Menasihati, mengingatkan orang, sahabat kita agar menjadi lebih baik, itu juga pemberian yang jauh lebih berharga ketimbang materi yang kita berikan. Mengajak orang misalnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengajak orang barangkali untuk berbuat baik, ini adalah perbuatan yang baik. Baik tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita memilih teman juga barangkali juga harus hati-hati, karena teman yang baik itu adalah teman yang mampu membawa kita menjadi orang yang baik. Bukan hanya sebatas mengatakan kita orang baik. Hari ini kan banyak teman, sahabat kita yang banyak itu apa? Dia selalu, oh Ustaz Cipto baik orangnya. Tapi tatkala kita melakukan kesalahan, dia tak mau mengingatkan kita. Itu bukan teman yang baik. Jadi teman yang baik itu, di samping dia mengatakan, oh Ustaz Cipto baik, tapi tatkala saya melakukan kesalahan, kata Ustaz Cipto, Ustaz Said, awas, salah itu. Itu yang jarang kita. Aku karena mengingat Ustaz Cipto itu malu aku. Dia ustaz kan? Itu bukan teman yang baik. Jadi teman yang baik di samping dia mengatakan kita orang baik, tapi mampu mengingatkan kita tatkala kita melakukan kesalahan. Ini yang harus kita cari. Berkawan dengan orang-orang yang mampu mengingatkan kita. Kita tahu jalan mau kemari tadi belok kanan misalnya, atau ke rumah Pak Haji Poniman misalnya, jalannya begini. Yang satu belok kiri, biarlah nanti dapat sendiri itu. Tak mampu mengingatkan ketika sahabat kita melakukan kesalahan. Jadi itu bukan teman yang baik itu. Dia mau selamat sendiri, itu. Udah terperogok kita. Kenapa kau tak ingatkan aku tadi? Dia bilang. Kupikir kau tahu, dia bilang. Jadi teman yang baik itu adalah selalu bersikap baik kepada orang lain. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang shadiqul lisan, orang yang selalu berkata jujur. Jujur itu adalah mutiara. Kalau para cendekiawan mengatakan jujur itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Kemanapun kita bawa yang namanya jujur itu, mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, mau kemana, mau ke mana-mana kita pergi, kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu kata orang-orang bijak. Bahkan salah satu ciri-ciri orang-orang yang bersifat orang munafik itu adalah orang yang tidak jujur dia. Orang yang tidak jujur. Jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, karena ini memang akhlak. Ini esensi akhlaknya di situ, jujur pada diri sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali ciri-ciri dari orang-orang yang berakhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana yang kita kutip dari kitabnya Ihya Ulumuddin, ciri-ciri yang selanjutnya adalah tidak banyak kombur, ya, kalau bahasa kita, tidak banyak bicara. Kenapa? Karena makin banyak bicara, makin banyak bohong. Jadi kalau udah nyerocos, cerita, ya itu. Kenapa? Karena kalau nitip, kata orang tua-tua kita mengatakan, titip uang berkurang, titip omongan bertambah. Ini dia. Jadi kalau saya nitip pesan sama Ustaz Cipto, coba direkamlah bahasa pesan saya itu dengan pesan yang disampaikan, itu pasti
paling kurang dan, atau itu paling tidak tambah itu. Oleh karena itu makanya orang-orang ahli ulama-ulama tasawuf itu bukan dia tak mau bercakap, bukan dia tak mau bicara, tapi untuk menjaga agar lisannya tidak terjebak dari perkataan-perkataan dusta. Jadi orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang hemat bercakap, hemat, yang irit dia ngomong. Tapi bukan tak mau ngomong sama sekali, irit dia ngomong. Bicaranya hal-hal yang barangkali mengandung unsur-unsur kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali ada lebih kurang 27 ciri-ciri orang-orang yang berakhlak mulia sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian barangkali dan insyaallah akan kita sambung pada di lain waktu. Demikian barangkali terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika